Salve teman-teman, nama saya Aprilia Geovira. Dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu Arianisme dan Nestorianisme dan apa ajarannya yang menentang gereja. Baik teman-teman, Arianisme yang diambil dari nama pendirinya Arius 270-330 Masehi merupakan salah satu aliran yang dipimpin oleh seorang tokoh dari gereja Alexandria. Arius menolak konsepsi keilahian Yesus, menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa dan hanya Allah Bapa yang merupakan Tuhan sejati. Akibat dari ajaran sesat ini, banyak gereja Kristen pada masa itu termasuk gereja Alexandria, Yerusalem, Antioquia, dan Konstantinopel terjebak dalam kebingungan doktrin. Pengaruh iblis melalui Arianisme sangat besar, antara tahun 300 Masehi hingga 500 Masehi. Sehingga 4 konsili gereja harus diselenggarakan untuk menanggulangi penyebarannya. Konsili-konsili tersebut adalah Konsili Nicea 325 Masehi, Konsili Konstantinopel 381 Masehi, Konsili Efesus 431 Masehi, dan Konsili Kalsedon 451 Masehi. Meskipun telah ada penolakan resmi dan berbagai upaya untuk memberantas Arianisme sebagai bidat melalui konsili-konsili ini, akar ajaran Arianisme tetap tidak hancur dan bahkan masih dapat ditemukan hingga hari ini. Ajaran sesat yang muncul dalam gereja pada abad keempat dipelopori oleh Arius. Arianisme mengajarkan bahwa anak Allah tidaklah kekal, karena ia diciptakan oleh Allah Bapa dari ketiadaan dengan tujuan untuk menciptakan dunia. Oleh karena itu, anak Allah dianggap tidak sehakikat dengan Allah Bapa. Ia dipahami sebagai makhluk yang dapat berubah, yang juga bisa binasa dan berbuat dosa. Kemuliaannya sebagai anak Allah diberikan oleh Allah Bapa sebagai penghargaan atas kesetiaannya dalam melaksanakan kehendaknya. Nestorianisme adalah aliran yang dipelopori oleh Nestorius, seorang imam yang berasal dari sekolah Antioquia, dan kemudian menjabat sebagai patriarkah di Konstantinopel. Ajaran Nestorius menyatakan bahwa Yesus dilahirkan dari perawan Maria sebagai manusia biasa. Oleh karena itu, Maria hanya dapat disebut sebagai Bunda Yesus, atau paling tidak Bunda Kristus, Christotokos, bukan Bunda Allah, Theotokos. Hal ini disebabkan karena ia tidak mengandung sebab Allah yang berinkarnasi. Menurut pandangannya, keilahian Kristus bersatu dengan kemanusiaannya pada waktu tertentu dan kemudian terpisah pada saat Yesus disalib. Dengan demikian, yang wafat disalib hanyalah sosok manusia Yesus. Nestorius dan para pengikutnya berusaha untuk mempertahankan keunikan dan perbedaan antara kodrat ilahi dan manusiawi Kristus. Mereka khawatir bahwa penekanan pada kesatuan dapat menguburkan atau mencampurkan kedua kodrat, yang menurut mereka akan mengurangi keilahian Allah dan kemanusiaan sejati Yesus. Dalam menghadapi Arianisme, beberapa tokoh penting yang dengan gigih membela iman Kristiani adalah Antiochus dari Alexandria 296-373 Masehi, Basilius Agung 329-379 Masehi, Gregorius dari Nazianzus 329-390 Masehi, dan Gregorius dari Nisa 335-395 Masehi. Arianisme sendiri merupakan ajaran yang diperkenalkan oleh Arius 270-330 Masehi yang menolak keilahian Yesus Kristus. Menurut pandangan Arius, Yesus dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah Bapa dan tidak memiliki keilahian yang setara dengannya. Ajaran ini sangat mempengaruhi dunia Kristen dan menyebabkan perpecahan dalam doktrin gereja, sehingga mendorong diadakannya 4 konsili ekumensis untuk menanggulanginya. Konsili Nicea yang diadakan pada tahun 325 Masehi menegaskan bahwa Kristus adalah
homoousios atau sehakikat dengan Allah Bapa. Selanjutnya, Konsili Konstantinopel pada tahun 381 Masehi memperkuat keputusan tersebut dan menegaskan keilahian Roh Kudus. Kemudian, Konsili Efesus pada tahun 431 Masehi dan Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi turut menyempurnakan ajaran tentang Kristus dan menolak Arianisme serta ajaran lain yang dianggap menyimpang. Dalam perjuangan melawan Arianisme, Athanasius dari Alexandria menjadi tokoh utama yang menentang ajaran ini dengan teguh. Ia berpegang pada konsep homoousios yang bahwa Yesus memiliki keilahian yang sama dengan Allah Bapa. Selain itu, Basilius Agung, Gregorius dari Nazianzus, dan Gregorius dari Nisa yang dikenal sebagai tiga serangkai Kapdokia juga berperan besar dalam menegaskan bahwa Kristus bukanlah makhluk ciptaan melainkan sesungguh Allah dan satu dengan Bapa. Sementara itu, dalam perlawanan terhadap Nestorianisme, tokoh-tokoh utama yang membela iman adalah Cyrillus dari Alexandria 376 sampai 444 Masehi dan Paus Celestinus I yang memimpin Konsili Efesus 431 Masehi. Nestorianisme merupakan ajaran yang dikembangkan oleh Nestorius 386 sampai 451 Masehi yang memisahkan Kristus menjadi dua pribadi, manusia dan ilahi. Ia juga menolak gelar Theotokos, Bunda Allah. Bagi Maria menganggapnya hanya sebagai Christotokos, Bunda Kristus, karena menurutnya Maria hanya melahirkan manusia, Yesus bukan Allah. Sebagai pembelaan iman, Cyrillus dari Alexandria menegaskan bahwa Kristus adalah satu pribadi dengan dua kodrat yang tak terpisahkan, yang disebut sebagai hypostatic union. Selain itu, Konsili Efesus 431 Masehi yang dipimpin oleh Paus Celestinus I secara resmi menolak Nestorianisme dan menegaskan bahwa Maria adalah Theotokos karena Kristus yang dilahirkannya adalah Allah yang menjelma.